Baik adik-adik, Bapak kembali hadir di sini menyampaikan materi undang-undang khusus tentang kewajiban dan kewenangan apoteker di industri kosmetik. Kita lihat, ini kajian yang Bapak akan sampaikan. Kita akan bahas proses kosmetik, definisinya apa, kemudian proses produksi kosmetik, kemudian izin kosmetik, kemudian notifikasi kosmetik. Nah, kita lihat lebih jauh. Menurut Undang-Undang 36 2009, jadi definisi dan Perkapom 2020 tentang CPKB, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Nah, inilah definisi dari kosmetik. Kita lihat bahan kosmetik. Bahan kosmetik berdasarkan keputusan Badan POM tentang kosmetik. Kita lihat bahan kosmetik adalah bahan yang berasal dari alam atau sintetik yang digunakan untuk memproduksi kosmetik. Jadi, kosmetik dapat berasal dari alam dan sintetik atau bahan kimia yang diisolasi dari alam. Nah, tadi kalau obat tradisional itu harus tidak boleh ada bahan kimia di dalamnya, bahan kimia obat. Jadi, bahan kosmetik adalah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal ini harus memenuhi persyaratan mutu dengan Kodeks Kosmetik Indonesia atau standar lainnya. Jadi, bahan-bahan kosmetik di Indonesia harus memenuhi standar mutu Kodeks Kosmetik Indonesia. Bahan yang digunakan harus memenuhi syarat. Bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan yang digunakan sesuai dengan yang ditetapkan tercantum dalam lampiran. Zat warna yang diizinkan digunakan dalam kosmetik sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana tercantum dalam lampiran. Zat pengawet yang diizinkan dalam kosmetik sesuai dengan persyaratan dan kadar maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan lampiran. Jadi, bahan-bahan ini diatur apa saja boleh diberikan dan apa saja yang tidak boleh digunakan untuk sediaan kosmetik. Selanjutnya, bahan tabir surya yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan kadar maksimum dan persyaratan lainnya sesuai dengan ditetapkan tercantum dalam lampiran 4. Nah, apa saja yang diizinkan untuk tabir surya atau pelindung dari surya? Nah, di sini sudah ditetapkan. Jadi pasal 6, bahan dan zat warna dan pengawet dari bahan tabir surya yang dilarang digunakan dalam kosmetik sesuai dengan ketetapan cantumkan dalam lampiran 5. Sedangkan pasal 7, bahan yang tidak termasuk sebagaimana maksud dalam pasal diatur selanjutnya. Jadi mungkin di sini jika ketemu bahan-bahan yang dilaporkan dalam perjalanannya berbahaya untuk digunakan dalam sediaan kosmetik oleh kepala badan akan dimasukkan ke dalam lampiran yang merupakan tambahan dari peraturan yang sudah dikeluarkan. Apa itu Kodeks Kosmetik Indonesia? Kodeks Kosmetik Indonesia merupakan sebuah pedoman yang memuat spesifikasi bahan yang digunakan sebagai zat aktif ataupun zat tambahan pada pembuatan sediaan kosmetika. Spesifikasi yang tercantum berupa monografi masing-masing bahan, karakteristik fisik, karakteristik kimia, dan persyaratan mutu.
Kodeks kosmetik dalam pembuatan sediaan kosmetik juga digunakan sebagai acuan untuk melakukan pengujian umum dari bahan baku, untuk mengetahui proses pengujian dan mengetahui peralatan yang digunakan untuk melakukan proses pengujian. Nah, kodeks kosmetik hampir mirip dengan Pharmacope dari Indonesia. Jadi itu khusus mengatur tentang kosmetik dan bahannya. Izin industri kosmetik sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 3 2014 tentang perindustrian, dan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah dan manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Kemudian kita lihat Permenkes 1175 2010 tentang izin produksi kosmetik. Di sini diatur bahwa industri kosmetik adalah industri yang memproduksi kosmetik yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi mari kita lihat lebih jauh Permenkes 1075 2010 tentang izin produksi kosmetik. Di sini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan izin produksi kosmetik adalah izin harus dimiliki oleh pabrik kosmetik dalam melakukan kegiatan pembuatan kosmetik. Kemudian pasal 2 bahwa kosmetik harus memenuhi syarat mutu, keamanan, kemanfaatan. Syarat mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dengan sesuai dengan Kodeks Kosmetik Indonesia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 3 bahwa menyebutkan industri kosmetik dapat dilakukan pembuatan kosmetik hanya dapat melakukan oleh industri kosmetik. Nah, kita lihat selanjutnya. Pasal 4 ayat 1 dan 2. Industri kosmetik yang akan membuat kosmetik harus memiliki izin produksi. Izin produksi sebagaimana dimaksud diberikan oleh Direktur Jenderal. Sedangkan pasal 6, izin industri kosmetik diberikan dalam bentuk jenis sediaan kosmetik yang dibuat. Izin produksi sebagaimana dimaksud meliputi A, yaitu izin produksi kosmetik yang dapat dibuat semua bentuk sediaan kosmetik. Jadi kosmetik semua. Sedangkan B, izin kosmetik yang dibuat dalam bentuk jenis sediaan kosmetik tertentu menggunakan teknologi sederhana dalam bentuk jenis sediaan kosmetik dimaksudkan ditetapkan oleh Kepala Badan. Jadi ada lampiran yang harus ditetapkan oleh Kepala Badan. Jadi penanggung jawabnya antara kedua industri ini berbeda. Kalau industri golongan A harus ada apoteker, sedangkan industri golongan B boleh oleh tenaga teknis kefarmasian. Nah, kemudian A harus apoteker sebagai penanggung jawab dan wajib menerapkan cara produksi kosmetik yang baik. Kemudian izin B, sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian dan juga harus menerapkan higien sanitasi dan CPKB. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Direktur Jenderal dan dituangkan oleh Peraturan Badan POM. Nah, proses produksi kosmetik sesuai dengan Undang-Undang 36, sediaan adalah di sini merupakan sediaan farmasi. Pasal 108 bahwa tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan untuk itu karena produksi sediaan kosmetik merupakan praktek kefarmasian. Nah, kalau kita lihat PP 72 tentang persyaratan mutu sediaan farmasi, di sini diatur bahwa sediaan farmasi dan alas kesehatan harus memenuhi syarat mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Jadi, sediaan farmasi berupa kosmetik sesuai dengan persyaratan keamanan. Nah, di sini ditetapkan sesuai dengan kodeks seperti yang sebelumnya disebutkan.
Nah, di sini kita lihat bahwa apoteker sebagai penanggung jawab sesuai dengan ditetapkan dalam pasal Undang-Undang 36 2009 dan PP 51 2009 yang menyatakan bahwa praktek kefarmasian meliputi pembuatan pengendalian mutu sediaan farmasi harus ada apoteker. Jadi industri kosmetik khususnya kelas A minimal ada satu apoteker sebagai penanggung jawab. Kalau kita lihat cara produksi kosmetik yang baik di sini adalah cara produksi kosmetik yang baik yang meliputi seluruh aspek pembuatan. Nah, tadi sudah dijelaskan lebih jauh bahwa menyangkut produksi pengendalian mutu, penjaminan dari produk kosmetik yang diproduksi senantiasa memenuhi persyaratan mutu dan ditetapkan aman dan bermanfaat bagi pemakainya. Nah, kemudian peraturan BPOM 2020 tentang CPKB yaitu cara pembuatan kosmetik yang baik yang selanjutnya disebut dengan CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetik bertujuan untuk menjamin agar mutu produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu dan ditetapkan sesuai dengan penggunaannya. Nah, ini syarat dari CPKB. Nah, CPKB seperti yang sudah ditera atau terdapat dalam peraturan tersebut meliputi personalia, produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, dokumentasi, penanganan keluhan, kemudian kontrak produksi dan pengujian, peralatan, pembangunan dan fasilitas, sanitasi dan higien, dan juga audit internal. Nah, kita lihat bagaimana pengawasan dari produksi dan peredaran kosmetik. Di sini menyebutkan bahwa pengawasan distribusi sebagaimana dimaksud meliputi distributor, agen, klinik kecantikan, salon, spa, swalayan, apotek, toko obat, toko kosmetik, kemudian stokis, multilevel marketing, dan pengecer. Nah, kontrol dari BPOM itu meliputi semua jalur distribusi tersebut. Kemudian pasal 5 menyatakan bahwa harus ada 3 level yang meliputi legalitas dari kosmetik, keamanan dan manfaat dan mutu. Kemudian yang ketiga C-nya adalah penandaan dan klaim, pemenuhan terhadap persyaratan penandaan, komposisi dan klaim, kesesuaian antara komposisi klaim yang dicantumkan dalam penandaan kosmetik. Jadi harus ada demikian. Kemudian Pak ayat D menyatakan bahwa promosi dan iklan, pengawasan promosi dan iklan kosmetik pada media antara lain meliputi media cetak, elektronika, dan media luar ruang. Nah, ini harus dilakukan pengawasan oleh Badan POM. Nah, kita lihat notifikasi kosmetik. Notifikasi kosmetik ini adalah peraturan diatur dalam peraturan Menteri tahun 2010 tentang notifikasi kosmetik yang juga diatur oleh peraturan BPOM 2010 tentang kriteria dan tata cara pengajuan dari notifikasi kosmetik. Nah, tahapan notifikasi. Nah, notifikasi ini adalah tata cara izin dan tata cara peredaran kosmetik dan tata cara izin edar diatur dari negara ASEAN sehingga di sini kosmetik dari negara ASEAN bisa beredar secara langsung apabila sudah lulus dari notifikasi ini. Jadi tahapan notifikasi pendaftaran permohonan notifikasi, pendaftaran notifikasi dari produk kosmetik, kemudian persyaratan dari permohonan notifikasi yang meliputi industri, importir, dan usaha perorangan. Nah, ini semua diatur, kemudian terkait dengan harmonisasi kosmetik di ASEAN. Jadi suatu perlu regulasi harmonisasi ASEAN yang mendukung AFTA, ASEAN Free Trade Area, sehingga harmonisasi ASEAN pada bidang regulasi kosmetik terkait dengan standarisasi dan penilaian kesesuaian dari produk beredar di ASEAN nantinya. Nah, notifikasi dan ASEAN harmonization di sini terkait dengan kelayakan suatu
izin atau beredarnya suatu kosmetik di negara ASEAN. Sehingga hal-hal yang perlu dilakukan dalam harmonisasi adalah kosmetik, good manufacture atau CPKB, kemudian implementasi dan penerapan CPKB di ASEAN yang konsisten oleh pemerintah dan industri, kemudian product safety evaluation atau post marketing surveillance, dan selanjutnya adalah kita lihat perlindungan konsumen. Di sini kita acukan pada Undang-Undang Dasar 45, pasal Undang-Undang tentang perlindungan kosmetik konsumen, kemudian Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan PP 72 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Nah, di sini kita lihat seperti yang sudah disebutkan bahwa negara wajib melindungi dan masyarakat wajib mendapatkan hak untuk pelayanan kesehatan dan negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang layak. Kita lihat Undang-Undang 899 tentang perlindungan konsumen bahwa di sana dikatakan tidak boleh mengedarkan produk yang tidak memenuhi standar. Jadi izin sediaan farmasi juga masuk ke dalamnya, sehingga tidak boleh mengadakan barang dan sediaan farmasi yang rusak, cacat, tercemar, tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar. Undang-Undang 36 jelas di sini, sediaan farmasi dan alat kesehatan aman, terjangkau, berkhasiat mutu. Nah, kemudian mempromosikan berdasarkan obat dan bahan khasiat. Jadi di sini dikatakan bahwa hanya kewenangan tertentu, dilarang orang lain, hanya yang memiliki kewenangan itu boleh melakukan pengadaan dan promosi. Kita lihat tentang pengamanan sediaan farmasi. Jadi seperti yang pada kuliah-kuliah sebelumnya, di sini pada intinya negara menugaskan untuk mengamankan sediaan farmasi sesuai dengan manfaat dan kebutuhannya. Jadi sediaan kosmetik ditetapkan sesuai dengan kodeks kosmetik. Nah, dan juga harus memiliki izin usaha. Harus menerapkan cara produksi kosmetik yang baik. Kemudian ketika kita lihat tentang Perkapom tentang pengawasan dan peredaran kosmetik, di sini kita lihat ayat-ayat yang terkait bahwa harus memenuhi standar mutu keamanan, dinotifikasi, kemudian pasal 3 mencantumkan bahwa sarana prasarana, pasal 4 mencantumkan pengawasan yang dimaksudkan tentang pasal 4, jadi industri kosmetik, kemudian impor kosmetik, dan usaha kosmetik lainnya. Nah, distributor, dan terakhir adalah penjualan kosmetik melalui media elektronik. Nah, pada akhirnya kita bisa simpulkan bahwa apoteker bertanggung jawab atas perencanaan dan perizinan berdiri dari suatu pabrik kosmetik. Kemudian apoteker bertanggung jawab pada proses produksi kosmetika yang meliputi perencanaan produksi, kegiatan produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu. Apoteker bertanggung jawab atas notifikasi kosmetik yang memastikan produk yang dibuat sesuai dengan persyaratan yang beredar di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, simpulan berikutnya, mempersiapkan dokumen izin edar berhubungan dengan pembangunan kosmetik. Ini tanggung jawabnya. Memastikan semua kelengkapan dokumen izin edar untuk mengajukan permohonan izin industri ke yang berkewenangan. Kemudian menyiapkan rancangan alat dan fasilitas sesuai dengan industri kosmetik yang memenuhi kriteria dari cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah, demikianlah tadi kuliah tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang industri kosmetik terkait dengan kewajiban dan kewenangan dari seorang apoteker. Terima kasih atas waktunya menyimak video singkat ini.
sebagai bahan pembelajaran, dan adik-adik bisa lihat nanti berdasarkan video ini bisa searching bahan-bahan yang terkait untuk memperkaya wawasan dari adik-adik. Jangan lupa subscribe dan berikan like. Edarkan video kepada teman-teman adik di jurusan atau fakultas lain yang memerlukan atau farmasi di institusi lainnya sebagai bahan pembelajaran. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini.